Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom semuanya. Shalom semuanya. Halo Pak Andika, Ya, apa halo, kabarnya? Bu Irna. Terima kasih, saya juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Bagaimana Ya. dengan anak-anak? Semoga anak-anak juga dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Oleh karena perlindungan Tuhan Iya. bagi kalian. Anak-anak, kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini, bertemu kembali dengan Bu Erna dan Pak Andika di ibadah sekolah minggu. Ada sukacita? Amin. Semuanya bergembira? Iya, Puji kita Tuhan. akan memulai ibadah sekolah minggu dengan kita akan mengangkat pujian bersama Tuhan aku bisa. Walaupun kita saat ini masih ibadah secara online, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Amin. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Kita mau Ya. gerak-gerakan badan kita mau memuji Tuhan dengan pakai gerakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Puji nama Tuhan. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk pujian yang kedua, kita mau memohon pimpinan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa pembukaan. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tirukan anak-anak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, bila saat pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bertemu dengan Engkau, untuk kami boleh menyapa Engkau ya Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau ya Tuhan memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak buat Tuhan. Kami mau menari buat kemuliaan nama Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau tilik hati kami, Engkau satukan hati kami anak-anak-Mu yang berada di rumah, sehingga kami satu hati untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kiranya Roh Kudus berkarya pada setiap kami, di rumah kami masing-masing, juga berada di gereja ini. Dan biarlah ya Tuhan, pujian kami boleh menjadi persembahan yang hidup
dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Roh Kudus berkarya atas setiap kami. Dan kami percaya bahwa bersama Tuhan kami mampu melewati pandemik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Dan Pak Andika akan mengajak kita untuk menyanyikan pujian berikutnya, yaitu Laskar Kristus. Laskar Kristus. Ya. Sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dar, Saya Laskar Kristus, siap gerak. dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi dari atas. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Atika. Ibu Erna masih ingat ya cerita pada minggu yang lalu mungkin? Itu sebentar, saya mau tanya kepada anak-anak dulu Pak ya. Iya, monggo silakan. Anak-anak masih ingat dak? Sekarang siapa yang minggu lalu yang menyampaikan firman Tuhan? Ada yang ingat nggak ya? Atau sudah lupa semua? Ada yang masih ingat anak-anak? Oh iya betul. Yang membawakan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Iwan Sukmono. Ya. Berarti anak-anak kita masih hebat ya Pak ya? Luar Luar biasa. Ya, kita temanya mau apa ya? untuk minggu ini tema kita adalah menjadi anak yang berani dan apa ya percaya. Pak ya? Dan percaya. Kita pasti percaya kepada Tuhan. Pada Tuhan. Karena bersama Tuhan kita bisa ya Pak Andika ya. Mendapatkan kemenangan. Iya. Mari Pak Andika kita angkat pujian untuk kita mau disirami oleh firman Tuhan dengan satu pujian, baca kitab suci. Ya. Biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Pujian berikutnya baca kitab suci. Kita siapkan kitab suci kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi dengan semangat anak-anak ya. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu berharap anak-anak baik-baik semua dan tetap semangat ya. Oh iya, hari ini Bu Tika akan ditemani teman baru loh. Namanya Bobby. Tapi mana ya Bobbynya kok belum datang-datang? Kita panggil yuk sama-sama. Bu Tika hitung sampai 3, kita panggil Bobby ya. 1, 2, 3. Bobby. Mana anak-anak kok belum datang juga ya? Sekali lagi ya, kita panggil lagi ya. 1, 2, 3. Bobby. Halo teman-teman, nama saya Bobby. Nah, ini dia anak-anak yang namanya Bobby. Bobby apa kabar? Sehat Bu Tika? Nah, anak-anak, setelah kita sama-sama bernyanyi, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo sebelumnya kita siapkan hati, kita siapkan Alkitabnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Engkau boleh kembali kumpulkan kami untuk kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, biarlah Tuhan yang memberkati kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar kisah dari Bapak Musa yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 31. Mari kita sama-sama memperhatikan cerita berikut ini. Bobby perhatiin juga ya. Oke. Waktu itu Raja Fir'aun sudah mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi dia menyesal sudah membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentara Mesir. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan dan tiang api yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut Teberau. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya, dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Teberau pun terbelah, dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut, dan ada tembok air di kanan kirinya. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya.
Air laut itu pun kembali menutup, juga menutup seluruh pasukan Firaun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Anak-anak, kita sudah mendengarkan ceritanya bersama-sama. Bobby mendengarkan juga kan? Iya dong, aku juga mendengarkan. Coba kalau Bobby mendengarkan, Butika pengen tahu sih tadi ceritanya tentang apa sih? Jadi gini nih Bu. Waktu itu Raja Fir'aun kan udah mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Akhirnya bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir dipimpin sama Bapak Musa. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah pikiran. Dia menyesal sudah mengizinkan bangsa Israel pergi. Terus dia suruh deh pasukan berkudanya untuk mengejar bangsa Israel. Iya bener Bobby. Terus bangsa Israelnya jadi ketakutan ya. Tetapi Tuhan menolong mereka melalui tiang awan dan tiang api yang melindungi bangsa Israel. Setelah melewati padang gurun, ternyata di hadapan bangsa Israel terbentang laut Tebrau. Bangsa Israel kembali menjadi ketakutan dan berteriak-teriak kepada Musa. Mereka bingung bagaimana caranya mereka melewati laut itu padahal mereka harus sampai ke seberang. Lalu Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengangkat tangannya dan mengangkat tongkatnya sehingga laut Tebrau itu menjadi terbelah dan tengah laut itu menjadi kering. Kemudian bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering itu. Orang-orang Mesir pun menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengacaukan pasukan Mesir itu dengan membuat roda kereta kudanya berjalan miring. Akhirnya tentara Mesir menjadi takut dan meninggalkan bangsa Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya kembali dan air laut pun kembali menutup sehingga pasukan Mesir tenggelam dalam laut tersebut. Sedangkan bangsa Israel bisa sampai di seberang dengan selamat. Demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Mesir. Wah, Tuhan itu hebat ya Bu. Dia sungguh luar biasa. Pertolongannya tidak pernah terlambat ya. Benar Bobby. Oleh sebab itu kita tidak boleh cepat berputus asa jika kita menghadapi suatu permasalahan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Baik Bu, Bobby akan selalu berani dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong Bobby. Kadang tuh Bobby mengalami kesulitan dalam belajar, mengerjakan PR, dan juga ujian. Tapi hari ini Bobby diingatkan untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong Bobby. Nah, anak yang pintar. Bobby dan anak-anak sekalian, ada satu ayat nih yang akan memberi kekuatan bagi kita semua. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13a yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dihafalin ya teman-teman, Bobby nanti juga akan menghafalin loh. Nah anak-anak dihafalin juga ya, Bobby juga mau hafalin sama anak-anak. Sampai ketemu anak-anak. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Amin. 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya.
Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalannya, jangan lupa loh ya, dihafalkan dan dikirim ke grup sekolah minggu. Betul sekali. Karena banyak sekarang anak-anak yang sudah tidak menghafalkan, Pak Andika. Oh begitu ya. Ya, anak-anak tetap semangat ya. Tetap semangat. Iya. Belajar. Dan sekarang tiba waktunya kita mau mengucap syukur lewat persembahan yang akan kita masukkan di kotak yang sudah kita sediakan masing-masing di rumah ya. Dan kita akan mengangkat satu pujian dengan pujian segala puji syukur. Sama-sama kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan Pak Andika mengajak kita semua ya untuk berdoa dengan sikap doanya yang baik. Kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tanganmu, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur saat ini karena kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami dan juga orang tua kami melalui ibadah online ini Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu di dalam hati kami. Terlebih lagi kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk memiliki sikap berani dan percaya kepada Tuhan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Bapak Musa kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik melalui hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan.
Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, dan juga kiranya Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kami, dan juga memelihara kami, merawat kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan belajar yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semangat untuk terus belajar dengan rajin, dengan giat, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari sekolah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk kegiatan kami yang lain, untuk persiapan di dalam kebaktian yang akan datang. Biarlah Tuhan juga menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk terus dengan rajin beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami kepadamu yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, Pak Andika, ternyata tanpa terasa kita sudah di penghujung kebaktian ini. Ya. Akhirnya anak-anak, kita sudah berada di akhir kebaktian. Kita mau meneladani seperti Bapak Musa, kita mau menjadi anak yang berani dan percaya. Karena Tuhan sudah menolong kita dan memimpin kita. Kita mau menjadi pahlawan-pahlawan kecil buat Tuhan dan laskar Kristus buat Tuhan. Ya. Lagu selanjutnya untuk mengakhiri ibadah kita akan mengangkat satu pujian, Aku Pahlawan Kecil. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Mari katakan bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan kecil buat Tuhan. Ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke anak-anak, akhirnya Bu Erna dan juga Pak Andika pamit undur diri. Sampai jumpa pada ibadah kebaktian sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku,